Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami menyadari keterbatasan hidup kami yang hanya sementara di dunia ini. Kami rindu ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami lebih dekat kepadamu. Meskipun seringkali kami melupakan Tuhan atau tidak menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk pelajaran yang baru, topik baru, melalui acara obrolan santai dan Q&A. Kiranya Tuhan juga boleh memimpin dari awal terus sampai selesai dibahas. Kiranya semua ini boleh memperlengkapi kami sebagai anak-anak Tuhan, mengerti kebenaran demi kebenaran, dan hidup kami juga boleh jadi berkat. Hidup kami diperlengkapi untuk bisa melayani dengan lebih sungguh, melayani dengan benar, dan banyak membimbing orang-orang untuk bertumbuh dalam kebenaran. Terima kasih, kami serahkan doa kami serahkan hidup kami seluruhnya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, tema kita adalah Ordo Salutis. Ordo itu semacam urutan ya, ordo itu urutan. Kalau salutis itu tentang pengajaran tentang keselamatan. Jadi ordo salutis ya urutan tentang pengajaran keselamatan yang merupakan karya Allah. Ya. Nah, kenapa pelajaran ini perlu? Oh ya. Kenapa pelajaran ini perlu? Ya, karena kita kalau mengerti ya cara Allah bekerja, itu kita boleh makin bersyukur ya. Bahwa rencana Allah itu luar biasa sekali dalam merancang keselamatan untuk Anda dan saya. Untuk orang-orang pilihannya. Ya, dengan kita memahami cara Allah mempersiapkan keselamatannya, kita makin mengagumi ya akan karya Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa ini. Makin mengagumi. Bukan berarti kalau nggak tahu Ordo Salutis lalu nggak mengenal kasih Allah atau nggak bisa menerima keselamatan. Bisa. Dan ini pengertian-pengertian ini tidak lalu mempengaruhi, oh kalau nggak ngerti ini nggak bisa selamat, atau kalau ngerti ini baru dijamin keselamatannya, enggak ada itu. Tapi dengan mengerti ini kita makin mengerti kekayaan anugerah Allah yang luar biasa itu. Kita makin memahami kekayaan Allah yang luar biasa itu. Ya. Mungkin mirip seperti misalnya seorang anak tidak tahu sama sekali ya tentang orang tuanya. Orang tuanya ini sebagai apa, kerjanya sebagai apa, perannya bagaimana,
ya kekayaannya bagaimana, anak ini nggak tahu sama sekali. Dan dia tidak peduli. Dan dia seringkali meremehkan orang tuanya. Padahal orang tuanya ini ternyata orang sangat penting, sangat dihormati masyarakat, ya, kekayaannya luar biasa, tapi anaknya nggak tahu apa-apa. Jadi dia meremehkan orang tuanya. Tapi suatu saat terjadi pertemuan antara orang tua dengan masyarakat dan sebagainya, lalu wah, si anak menonton pertemuan itu dan dia melihat, wah, betapa hormatnya orang-orang ini pada orang tuanya, ya. Lalu orang tuanya memperkenalkan usahanya, perusahaannya. Ternyata orang tuanya ini kaya banget. Dia terkejut sekali dan dia kaget. Dia selama ini tidak menghormati orang tuanya, tapi orang-orang lain sangat menghormati orang tuanya. Dia baru menyesal selama ini dia sangat meremehkan orang tuanya. Nah, itu jadi mirip, ya tidak 100% sama sih analogi ini. Tapi kalau kita nggak mengenal karya Allah yang luar biasa itu, ya kita taunya Allah kita ya gitu-gitu aja gitu loh. Ya memang seringkali diungkapkan, wah kasih Allah begitu besar menyelamatkan aku dari lumpur dosa, aku yang seharusnya binasa, sekarang Tuhan mau mati bagi aku, menyelamatkan aku. Ya sampai situ aja, memahaminya sampai situ. Tapi nggak ngerti betapa dahsyat rancangan keselamatan Allah itu bagi orang yang dipersiapkan bagi orang percaya. Ya, saya pernah menguraikan ya, itu saudara bisa nanti lihat di YouTube di topik pembahasan mengenai Getsemani. Ya, kalau tidak salah itu 6 sesi saya bahas. Itu di situ saya membahas apa sebetulnya makna Kristus disalib itu. Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi waktu Kristus disalib? Nah, bagi saudara yang sudah mengikuti, ya tentunya sudah pernah dengar, sudah paham ya. Lalu apa pengorbanan Kristus yang paling besar itu apa? Ya, apa yang paling dahsyat dalam pengorbanan Kristus? Nah, itu banyak orang yang cuma memahami Kristus itu ya mati, menggantikan kita yang seharusnya mati, ya Kristus akhirnya mati dan dikubur dan kemudian hari yang ketiga bangkit. Sudah, itu aja. Tapi matinya yang dipahami adalah mati jasmani, padahal nah itu yang saya jelaskan kan. Ternyata sebetulnya penebusan Kristus itu tidak berkaitan dengan mati jasmani. Mati jasmaninya memang satu konsekuensi logis untuk Kristus memang harus bangkit. Dan Kristus memang yang yang pertama ya, yang sulung dari semua kebangkitan. Ya. Jadi itu harus dialami kematian itu. Tapi penebusan yang sebenarnya bukan kematian jasmani. Nah, itu banyak yang nggak paham. Waktu saya jelaskan itu, wah banyak teman-teman yang komen, waduh ini saya baru pertama kali dengar ini. Arti pengorbanan Kristus itu bukan sekedar mati di kayu salib, bukan mati secara fisik, bukan itu poinnya. Nah, itu.
Sehingga dengan mengerti pengorbanan Kristus yang sebenarnya, itu kita baru memahami, waduh, ternyata luar biasa sekali pergumulan Kristus di Taman Getsemani. Nah, jadi kalau kita nggak ngerti itu ya, nggak ngerti pengorbanan Kristus di kayu salib yang teramat besar itu, kita juga nggak ngerti apa yang paling ditakuti Kristus, yang paling digumulkan Kristus di Taman Getsemani. Banyak orang hanya menafsirkan Kristus di Taman Getsemani itu cuma takut mati fisik. Sama seperti disamakan seperti saudara dan saya juga kalau menghadapi kematian bisa takut. Ya, Kristus juga takut sama seperti kita takut. Waduh, itu terlalu, ya maaf saya bilang itu terlalu merendahkan makna kematian Kristus. Kalau cuma sekedar Kristus takut mati, itu sudah nggak benar. Ya, saya sudah menyanggah semua itu. Ya, saya enggak usah ulangi itu. Saudara lihat sendiri aja kalau mau lebih refresh tentang topik Getsemani di YouTube. Ya, saudara bisa lihat. Oke, jadi kita mempelajari Ordo Salutis ini mulai dari yang paling awal. Sebetulnya rancangan keselamatan Allah yang paling awal itu bagaimana desain, ya, desain Allah, rancangan Allah tentang keselamatan ini. Dan tentunya rancangan Allah tentang keselamatan ini sejak kekal. Sudah ditetapkan sejak kekal. Bukan tambal sulam. Nah, saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa rencana keselamatan Allah ini gara-gara manusia jatuh dalam dosa, baru Tuhan cari jalan keluar bagaimana mengatasi manusia yang sudah terlanjur jatuh dalam dosa, yang kejatuhan ini di luar rencana Allah. Wah, itu sudah tambah amburadul, kacau balau semua kalau konsepnya seperti itu. Itu namanya rencana keselamatan Allah itu tambal sulam, saudara-saudara. Tambal sulam. Ya, teologi tambal sulam. Ya, teologi tambal sulam itu bagaimana? Ya, rencana Allah semula itu baik-baik saja, semua indah, semua di Taman Eden, tidak ada dosa, ya, tidak ada kemurtatan, ya, semua taat baik-baik saja. Itu rencana awal dari Allah. Nah, kalau itu rencana awal dari Allah, saya boleh katakan ya berarti Allah nggak pernah punya rencana ada salib. Ya, pada awalnya loh ya. Pada awalnya itu Allah nggak pernah berpikir tentang salib. Kristus itu nggak pernah ada di benak Allah untuk merancang keselamatan melalui salib Kristus. Itu tidak ada, karena memang rencana Allah pada mulanya itu semuanya baik-baik saja. Semuanya indah, semuanya di Taman Eden, semuanya rukun-rukun, semuanya taat-taat. Nah, lalu terjadilah penyimpangan, ya kan? Adam dan Hawa, singkat ceritanya, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, jatuh dalam dosa. Allah kaget. Allah terkejut dengan pemberontakan Adam dan Hawa yang tidak disangka-sangka atau tidak diperhitungkan Allah, atau di luar pengetahuan Allah, sehingga Adam dan Hawa jatuh
Lalu Allah buru-buru memikirkan bagaimana harus solusinya ini. Ya, mungkin Allah bikin rapat di surga. Pak, bagaimana ini? Adam dan Hawa sudah jatuh. Kita bagaimana mencari solusi agar Adam dan Hawa bisa kita selamatkan? Ya, kita harus kembalikan manusia pada rencana kita semula. Ini rencana kita sudah dirusak oleh setan. Ya. Dan gara-gara Adam dan Hawa mau mendengarkan godaan setan sehingga rencana kita rusak. Ya, mari kita sekarang perbaiki. Ya, itu yang saya maksud teologi tambal sulam kalau seperti itu. Allah tadinya nggak punya rencana tentang salib. Akhirnya gara-gara Adam dan Hawa sudah jatuh, Allah berunding, Allah rapat, lalu Allah mencari solusi, lalu ya sudah mungkin dalam rundingan Allah Tritunggal itu akhirnya ya sudah, Yesus ya Allah pribadi kedua, ya Yesus kamu harus rela untuk turun ke dunia dan menderita, disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu solusinya. Jadi, kalau misalnya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, ya sudah, tidak ada rencana Yesus turun ke dunia, menderita, disalib, dan sebagainya. Itu sudah tidak ada. Itu ya Adam dan Hawa happy-happy terus ditambah. Dan Allah Tritunggal pun juga happy-happy terus di surga. Tidak perlu ada drama yang mengerikan yang harus Kristus disalib, derita, mati. Tidak ada itu. Ya. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Jadi apakah seperti itu rencana Allah? Apakah Allah itu merencanakan keselamatan setelah terjadilah peristiwa kejatuhan, baru rencana keselamatan Allah dipikirkan oleh Allah untuk menemukan jalan keluarnya? Ya, itu cara berpikir manusia yang serba terbatas. Saya tidak katakan bahwa saya ini bukan manusia yang terbatas. Saya manusia yang terbatas. Dan saya sadar saya juga bukan Allah. Tapi ada tapinya. Alkitab itu wahyu yang Tuhan berikan kepada kita, di mana memperkenalkan Allah kita, bahwa Allah kita itu bukan Allah yang tambal sulam seperti itu rencananya. Allah kita itu Allah yang sempurna. Nah, kalau Allah sempurna itu rancangannya bukan terus, wah ini kaget, Allah kaget, terkejut. Waduh, kok jatuh dalam dosa, padahal aku tidak merencanakan jatuh dalam dosa. Waduh, itu sudah error itu Allah kayak gitu. Karena Allah waktu mencipta nggak tahu apa yang akan terjadi. Nggak tahu kalau Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Ya, kalau itu Allah serba nggak tahu seperti itu, ya itu sudah Anda itu mengenal Allah secara keliru. Nah, ini juga penting. Kita itu mengenal Allah itu sesuai dengan yang diperkenalkan oleh Alkitab, atau kita mengenal Allah yang bukan yang diperkenalkan oleh Alkitab. Allah yang mana yang saudara dan saya kenal? Itu yang perlu Anda dan saya renungkan. Allah yang mana yang saudara dan saya kenal? Ya, ternyata selama ini kita bisa keliru ya mengenal Allah itu. Saudara jangan pikir saudara ini sudah pasti mengenal Allah dengan benar.
Kalau saya mengatakan seperti ini, sekali lagi bukan saya itu sombong dan merasa saya sudah yang paling kenal dari semua yang orang-orang kenal. Enggak, saya juga manusia yang terbatas, saya juga manusia yang tidak mau tahu, saya juga bisa salah, saya juga bisa sesat. Tapi puji Tuhan, dalam perjalanan hidup saya, Tuhan itu menegur, Tuhan itu mengingatkan, Tuhan mengoreksi, Tuhan membawa saya ya pada dari pemikiran-pemikiran yang enggak benar ya menuju pada pikiran-pikiran yang sesuai dengan maksud Alkitab. Itu yang saya alami. Saya ngaku bahwa dulu itu saya sesat juga. Saya keliru mengenal Allah, itu keliru. Saya mengakui, benar-benar mengakui. Dan saya juga ngawur. Saya menjalankan iman dengan ngawur. Ya. Nah, itu yang saya alami. Tapi puji Tuhan, dalam saya ngawur-ngawur itu, belas kasihan Tuhan menghantar saya untuk datang kepada Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar. Mengenal pengajaran yang benar. Waduh, itu bagi saya harta yang tak ternilai. Saya bisa sampai mengenal kebenaran yang seperti sekarang. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, nggak bisa. Saya itu pokoknya sudah sesat sudah. Zat, sesat. Itu dulu saya. Ya, bagaimana saya yang dulu sesat ini bisa sampai dibawa kembali kepada jalan yang benar kalau bukan Tuhan memberi anugerah yang nggak bisa. Benar. Ini bukan kesombongan, artinya, wah ini saya yang bisa, saya yang hebat, saya dari sesat, akhirnya saya yang sadar, dan saya yang memilih jalan yang benar. Enggak, saya benar-benar sadar bahwa kalau bukan pertolongan Tuhan, saya sudah nggak akan kembali saya ke jalan yang benar itu. Nggak akan kembali. Saya bahkan mungkin pindah agama, saya sudah. Benar, saya pernah sharingkan bagaimana saya bergumul mau pindah agama. Ya, barusan ini ada kejutan ya. Ada mualaf yang dulu aktivis GRII. Aduh, saya agak kaget waktu dengar bahwa dia itu dulu masuk dalam tim PI lagi. Itu pengakuan dia itu dalam kesaksian sebagai mualaf itu. Dia itu masuk tim PI GRII. Aduh. Bagaimana itu? Tapi itu saya itu dulu kayak gitu itu. Hampir saya seperti itu. Makanya kalau nggak ada anugerah Tuhan ya, saya sudah seperti itu. Jadi mualaf saya. Benar, ini serius ini. Ya, ini berkaitan dengan rancangan Allah ini. Saya nggak tahu sih si mualaf ini nantinya bagaimana. Apakah dia nanti disentuh Tuhan lagi sampai dia bertobat kembali ke Kristen lagi atau gimana, saya nggak tahu, tapi ya kita doakan aja lah. Ini orang ini memang ternyata ya kalau dari kesaksiannya dia, ya dia itu dulu aktif di GRII dan aktif ber-PI lagi, itu dia juga nggak ngerti itu apa yang dia PI-kan itu. Gitu ya, bahaya ya. Orang yang sudah aktif itu ternyata tidak dijamin
dia sudah benar-benar menerima anugerah keselamatan. Padahal sudah aktif loh. Luar biasa enggak itu? Itu kaget itu. Prihatin untuk kita itu. Tapi ya itulah, kesimpulan saya adalah manusia begitu rapuhnya. Tanpa ditopang Allah, langsung goyah, langsung kolaps, langsung ambruk. Karena ya itulah manusia. Itulah saudara dan saya. Saudara jangan sombong. Jangan merasa, oh saya nggak mungkin, saya itu pindah agama, tidak mungkin. Ya itu kan Anda nggak kenal siapa Anda. Kalau Anda kenal siapa Anda, justru Anda tidak bisa percaya pada diri Anda sendiri. Tidak bisa. Anda mau digoncangkan hidup Anda sampai shock. Sampai mungkin otak Anda menjadi terbrainwash. Ya, seperti kena tekanan listrik. Ceret. Oh, tahu-tahu jadi linglung. Lalu memori kita lenyap, masa lalu kita, lalu kita cari-cari agama baru dalam hidup kita. Itu bisa terjadi. Itu saya pernah saya mendengar sendiri ya kesaksian seorang aktivis dari Persatuan Mahasiswa Kristen di kampus. Ya, dia aktif, dia ketua bahkan. Ya, saya tidak usah sebutkanlah nama kampusnya, nanti bikin tidak enak. Lalu ternyata kecelakaan dia. Aktif itu, membimbing KTB, sel group, pokoknya sudah melayani demikian luar biasa. Ya, dia bahkan kalau nggak salah ya ketua pengurus di Persatuan Mahasiswa Kristen. Lalu kecelakaan, terus jadi kayak linglung waktu kecelakaan itu, entah gegar otak atau bagaimana. Habis linglung dia nggak ingat lagi. Lalu dibesuk oleh teman-temannya yang dari agama seberang ya. Wah, lalu diindoktrinasi, itu Allahmu itu bagaimana? Kok bisa membiarkan kamu kecelakaan? Ya, jadi Allahmu itu tidak menjaga kamu itu. Allahmu itu, ya pokoknya diindoktrinasi begitu-begitu terus sampai dia goncang. Iya ya, Allah saya kok tidak melindungi saya? Iya, Allahmu itu tidak mengasihi kamu itu. Allahmu itu bukan Allah itu. Ya, mana itu Yesus itu? Ya, Yesusmu itu kuasanya di mana? Buktinya tidak bisa menyembuhkan kamu. Oh, dia tambah goncang. Akhirnya dia meninggalkan iman Kristen. Dan dia secara resmi menjadi Islam. Ya, yaitu istilahnya kan mualaf. Wah, sampai kita juga sedih, kita juga shock juga gitu ya. Ini aktivis kok bisa sampai sebegininya. Lalu Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu pemeliharaan Tuhan itu bagaimana terhadap orang-orang percaya? Kenapa bisa sampai seperti ini? Ya bingung. Teman-teman yang waktu itu saya sudah pembina mahasiswa. Dan teman-teman datang ke saya dan mendiskusikan masalah ini. Ya itu salah satu contoh betapa rapuhnya manusia. Kalau digoncang itu sudah fondasinya rontok semua.
Demikianlah juga saudara dan saya, makanya jangan sombong. Semua kita ini bergantung pada anugerah Tuhan. Ya, jangan merasa ini karya saya, kehebatan saya, ya, prestasi saya, jasa saya. Apa itu? Itu kalau tidak ada anugerah Tuhan, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya punya teman juga yang aktivis juga. Lalu suatu saat saya beberapa kali sering hubungi dia. Lalu suatu saat dia minta saya melayani di kantornya dia, Jakarta. Oh ya, terus janjian bulan ini, tanggalnya tanggal sekian. Terus dia nyebut bulannya agak keliru. Loh, bulan ini kan sudah lewat, saya bilang. Oh ya, ya keliru, bulan depannya. Oke. Lalu dia bilang nanti malam atau besok mau dikonfirmasi lagi. Lalu besoknya saya tunggu-tunggu kok nggak konfirmasi. Saya telepon lagi ke dia, nggak dijawab. Lalu terima SMS atau WA. Waktu itu mungkin belum ada WA ya, BBM atau apa. Lalu dijawab, saya anaknya, papa saya sudah tidak bisa berpikir normal. Mohon maaf, tolong didoakan. Loh, saya kaget. Lu kemarin masih ngobrol-ngobrol enak sama saya. Hari ini sudah tidak bisa berpikir normal lagi. Saya tanya lagi, sakit apa, Papa Yu? Kanker otak. Sudah menjalar kemana-mana. Waduh. Lalu sudah tidak bisa di WA sama sekali. Saya terus-menerus monitor anaknya. Lalu saya sempatkan pas saya juga ke Jakarta, saya besuk. Aduh, saya nggak tega lihat dia. Orangnya sudah kejang-kejang gitu. Diikat tangannya. Jadi udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Hanya kejang-kejang aja. Berapa hari kemudian meninggal. Ya itu, saya sering lihat kayak gitu. Itulah manusia deh. Saya kalau lihat gitu ya saya juga ingat siapa saya lah. Saya tidak lebih dari mereka. Saya juga bisa seperti itu. Dan kalau sekarang masih diberi hidup, itu namanya anugerah Tuhan. Itu namanya topangan Tuhan. Hidup kita ditopang oleh Allah. Kalau nggak ditopang, langsung kolaps. Habis. Ya, otak kita ini kan cuma segenggam ini rasanya ya, besarnya otak kita ini. Dan kalau ada bisul di otak, ada bisul, ada pendarahan, apalagi ada kanker, ya sudah. Mau diupayakan bagaimana juga. Ya ada yang sembuh, ada. Tapi persentase nggak banyak. Ya, yang bisa sembuh. Ya itulah hidup. Ya, Pak Mangapol Sagala yang terkenal apologetik, sangat giat berdebat di YouTube. Kalau saudara mau lihat YouTube-nya, wah seru banget ya. Juga debatnya debat panas.
Tahu-tahu dapat berita sudah meninggal. Saya dapat fotonya waktu sudah ya dikasih oksigen gini, tapi sudah meninggal keadaannya itu sudah tidak ada reaksi. Ya itu, kalau kita udah jadi kayak gitu, kita nggak bisa ngomong lagi kan. Sekarang saya masih bisa ngomong, tapi nanti kalau saya meninggal ya, ya saya diem aja. Gitu. Ya, ada teman saya kirimi fotonya Pak Mangapul itu serem. Jangan dikirim itu serem, menakutkan. Ya kita semua sih kayak gitu nanti bakalnya. Ya oke lah. Ya syukurilah. Hidup ini disyukuri. Saudara dan saya masih hidup ini disyukuri. Kalau bukan topangan Tuhan ya kita sudah lenyap. Ya oke. Ya mulai kembali lagi ke Ordo Salutis. Jadi sebetulnya rencana keselamatan Allah itu sudah dirancang sejak kapan? Saya percaya ya sejak kekekalan. Kekekalan itu kapan? Ya I don't know. Kekekalan itu waktunya tak terbatas. Dari kekekalan ini kalau dibagi-bagi ini. Kapan ini dari sini. Kapan tuh ditentukannya kapan rencana keselamatan Allah? Ya itu enggak bisa dijawab. Yang jelas jawabannya yang paling benar adalah ditentukan sejak dalam kekekalan. Itu pertama ya. Oke. Kita sepakati dulu. Rencana keselamatan Allah itu sudah ditetapkan sejak kekekalan. Nah, kalau rencana keselamatan Allah sudah ditetapkan sejak kekekalan, maka tentunya rencana keselamatan Allah itu adalah rencana yang sempurna. Ya, ini presupposisi ini. Saya sudah pernah mengajar tentang presupposisi. Ya, bahwa Allah itu sempurna. Karena Allah sempurna, maka rancangan keselamatannya juga sempurna. Itu harus diamini. Saudara tidak bisa menolak ini. Saudara tidak bisa mengatakan, nggak terima Pak. Rencana Allah juga bisa salah Pak. Sama seperti kita juga bisa salah, Allah juga bisa salah. Ngawur itu. Maaf, saya kalau bilang ngawur itu, bukan saya ini merasa sok benar, enggak. Itu ngawurnya karena Anda berpresupposisi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Bagaimana Allah bisa salah itu? Bagaimana rancangan Allah bisa salah? Sebelum semuanya dimulai, yang ada terlebih dahulu itu kan Allah yang ada. Allah itu ada sejak kekal. Dan Allah yang sejak kekal itu sudah punya pikiran. Sejak kekal juga sudah punya pikiran. Nah itu yang Anda dan saya itu nggak akan bisa memahami itu. Pikiran sejak kekekalan. Sebelum semuanya ada. Sebelum ada waktu. Sebelum penciptaan. Sebelum ada langit dan bumi. Yang ada terlebih dahulu adalah rancangan Allah. Nah, ini yang saudara dan saya harus amini. Bahwa rancangan Allah itu memang sudah ada sejak kekal.
ya, dan sempurna, dan apalagi, dan seutuhnya. Seutuhnya itu bagaimana maksudnya seutuhnya? Seutuhnya itu ya rancangan Allah itu lengkap dari alfa sampai omega seutuhnya. Itu rancangan Allah secara holistik. Ya, itu pakai istilah yang lebih canggih, holistik, secara keseluruhan, secara seutuhnya, secara sempurna, dari alfa sampai omega, dan tidak ada kesalahan, ya, tidak ada cacat celah, tidak ada salah perhitungan, tidak ada koreksi, tidak ada ralat, tidak ada perbaikan, tidak ada yang bisa terjadi di luar pengetahuan Allah. Nah, ini sudah presupposisi yang sudah bolak-balik kita bahas, tapi perlu diasah terus, perlu di-refresh kembali pemahaman ini, bahwa Allah kita itu sejak kekal sudah mempunyai rancangan. Jadi apakah ada yang Allah nggak tahu? Nggak mungkin. Tidak mungkin ada yang Allah nggak tahu. Apakah Allah bisa kecolongan? Nggak mungkin Allah bisa kecolongan, karena semua di dalam pengetahuan Allah yang sempurna. Dan bukan hanya sekedar dalam pengetahuan yang sempurna, juga di dalam kuasanya yang sempurna. Dalam kedaulatannya yang sempurna. Perlu Anda ketahui, Allah itu berencana itu bukan sekedar karena kemahatauannya, tapi karena kedaulatannya, karena kuasanya, ya, karena rancangannya itu harus digenapi. Jadi kalau Allah itu hanya maha tahu saja, itu bisa saja Allah itu hanya sebagai penonton. Semua berjalan dengan sendirinya. Allah sudah tahu, Allah sudah tahu, Allah sudah tahu. Karena dia memang maha tahu. Tapi Allah hanya cuma tahu saja dan dia hanya sebagai penonton saja. Tidak, salah itu. Nah, kita tidak memperkenalkan Anda dan saya, Allah itu sebagai penonton. Salah, Allah bukan penonton. Allah itu berdaulat menentukan. Berdaulat menetapkan. Bukan menonton. Kalau menonton, semua berjalan dengan sendirinya. Semua berjalan semaunya. Ya, Allah ya cuma manggut-manggut aja di surga. Ya sudah, lu mau gini ya terserah. Lu mau gitu ya terserah. Ya, Allah cuma manggut-manggut atau geleng-geleng gitu. Tapi ya enggak bisa apa-apa karena Allah menghargai semua berjalan dengan kebebasannya. Allah tidak ikut-ikut, Allah tidak menetapkan apa-apa. Wah, itu bukan Allah seperti itu yang diperkenalkan Alkitab. Pegangan kita tentang Allah itu siapa yang bisa dipegang, siapa yang bisa dipercaya? Ya cuma satu, Alkitab. Saudara jangan memegang logika Anda, karena logika kita terbatas. Saudara jangan menentukan Allah berdasarkan sense humanity, ya, naluri kemanusiaan. Bukan, Allah kita itu bukan berdasarkan naluri kemanusiaan kita. Allah kita melampaui segala
segala naluri kemanusiaan, melampaui, di atas. Allah kita begitu dahsyat, ya, begitu sempurna, dan tidak ada yang dia tidak tahu, tidak ada yang bisa terjadi di luar kedaulatan, di luar penetapannya, di luar rancangannya yang sempurna. Sekali lagi, rancangannya itu sempurna. Tidak ada bisa terjadi suatu kejadian di luar rencananya. Tidak ada. Jadi kalau Allah tidak merencanakan, tidak mungkin ada kejadian yang bisa terjadi di luar dari apa yang Allah sudah rencanakan. Dan kalau Allah sudah merencanakan, tidak mungkin tidak terjadi. Jadi tidak ada rencana Allah yang tidak terjadi sesuai dengan rencananya. Tidak ada. Pasti semua terjadi sesuai dengan rencananya. Baru itu namanya sempurna. Ada orang yang bilang, ya Allah sendiri juga mengizinkan kok kalau rencananya nggak terjadi. Itu berkontradiksi itu namanya. Itu presupposisi Anda, presupposisi yang berkontradiksi. Presupposisi yang bercacat. Tidak mungkin Allah lalu mempunyai kehendak membiarkan rencananya gagal. Itu aneh, itu error. Allah berencana lalu membiarkan rencananya gagal. Nah, kalau sudah tahu gagal, buat apa berencana? Aneh-aneh aja itu. Itu pikiran yang terlalu kreatif, tapi ngawur. Sama seperti Allah merelakan kedaulatannya diambil alih oleh si setan. Loh, mana mungkin? Allah merelakan tahtanya direbut oleh si iblis. Sehingga Allah sebagian kuasanya berkurang gara-gara direbut sama iblis. Ini apa? Kalau cerita wayang iya. Ya. Kalau cerita film-film fantasi ya iya. Tapi bagaimana Allah bisa direbut kekuasaannya? Konyol banget tuh. Itu presupposisi yang bercacat dan ngawur. Maaf deh. Terlalu kreatif. Mungkin manusia ini merasa super jenius sehingga menganggap bahwa Allah itu bisa gagal. Itu pikiran brilian itu. Kalau saya berani mengeluarkan statement bahwa Allah kita bisa gagal. Waduh, skripsinya malah dapat super cum laude dengan tema Allah bisa gagal. Itu profesor yang ngasih dia cum laude ya profesor yang on ya. Masa tesisnya Allah bisa gagal, lulus dengan cum laude. Nah, bagaimana itu Ibu Dor? Kalau Anda punya murid, lalu membuat skripsi, judulnya Allah bisa gagal, lalu diluluskan sama Bu Dor. Ngaco. Ya, zaman sekarang ini banyak kekacauan. Ya, itu saya dengar diskusi itu. Yesus itu meskipun tidak disalib ya tetap dia sebagai penebus dosa. Aneh-aneh itu orang-orang kreatif itu. Katanya Yesus misalnya matinya itu ketabrak dokar ya. Atau ketabrak cikar dokar. Tahu ya cikar atau dokar itu ya. Ya. Lalu mati ketabrak
sama gerobak lah, gerobak ya, gerobaknya zaman dulu kan mobil belum ada, tapi Kristus kemudian gara-gara berjalan tidak waspada, terus tahu-tahu mati, ketabrak, gerobak, ya kan? Lalu si profesor ini bilang, biarpun Kristus mati ketabrak gerobak, dia tetap sebagai penebus dosa. Itu pikiran apa itu? Maaf, saya betul-betul enggak melihat ini akal sehat. Ini apa akal sehat seperti ini ya? Ini akal sudah enggak sehat. Kalau sampai menyimpulkan Kristus ketabrak gerobak, tetap dia adalah penebus dosa. Mati ketabrak gerobak, Kristus tetap adalah penebus dosa. Heran sekali, itu tesis dari mana itu? Ya maaf deh, saya mengkritik itu. Diskusi-diskusi ngaco seperti itu. Ya biarin deh, saya dimusuhi oleh mereka, ya biarin. Daripada mereka bikin acara-acara terus yang jadi mengacaukan pikiran orang Kristen yang kembali kepada Alkitab. Oke teman, waduh saya sudah terlalu lama nih ngomong. Jadi saya baru pada presupposisi dulu ya, rancangan keselamatan Allah itu sudah ditetapkan sejak kekal. Bukan tambal sulam, bukan trial and error, uji coba atau kelinci percobaan, bukan ralat-ralat, meralat atau mengoreksi atau memperbaiki atau merevisi. Tidak ada itu dalam rumus rancangan Allah yang sempurna. Dan tidak ada rancangan Allah yang bisa digagalkan atau tidak bisa rancangan Allah itu dibelokkan dari rancangan semula. Jadi misalnya rancangan Allah itu lurus maunya ke A, tapi oleh oknum lain yang berkuasa dibelokkan tidak lurus menuju A, tapi membelok menuju ke B. Itu juga tidak mungkin. Tidak mungkin ada kuasa lain yang bisa membelokkan rancangan Allah yang sudah ditetapkan dengan sempurna. Karena kalau sampai rancangan Allah bisa dibelokkan oleh kuasa lain, berarti kuasa Allah sudah kalah sama kuasa lain itu. Entah itu kalah kuasa, kalah pinter, ya, atau lengah, teledor, tidak waspada, atau Allah dikibulin, bisa mengibulin Allah, dan seterusnya, itu sudah tidak. Ada orang bilang, ya itu tadi yang kreatif-kreatif itu. Ya Allah kan juga bisa mengizinkan rencananya digagalkan. Allah kan bisa juga kedaulatannya diserahkan sementara kepada kuasa lain. Allah kan bisa juga sesaat tidak maha kuasa. Ini omongan dari mana, kesimpulan-kesimpulan yang ngaco-ngaco seperti itu. Oke teman-teman, itu kita sudah masuk pada satu presupposisi bahwa rencana keselamatan Allah sudah ditetapkan sejak kekal, ditetapkan secara keseluruhan dari alfa sampai omega. Rancangan Allah tidak mungkin ada kesalahan, rancangan Allah tidak mungkin ada
revisi, tidak mungkin ada ralat, tidak mungkin ada yang membelokkan, menggagalkan, ya, dan tidak mungkin Allah menyangkali kedaulatannya sendiri, atau tidak mungkin Allah menjadi Allah yang tidak berdaulat. Allah menjadi Allah yang salah dalam memperhitungkan, tidak mungkin. Ya, itu namanya Allah itu sempurna. Ya, kecuali kalau saudara sudah mau melawan presupposisi itu dan saudara menganggap Allah bisa salah, Allah bisa tidak berdaulat, Allah bisa gagal, Allah bisa dibujuk, dibohongin, ya, Allah bisa kalah pinter dan sebagainya. Kalau Anda mau menerima itu, ya sudah. Ya sorry mawon. Allah kita berarti berbeda. Ya, itu bukan, dan saya tegaskan itu bukan Allah Alkitab. Allah yang sampai bisa salah, Allah yang tidak sempurna, Allah yang tidak berdaulat lagi, ya, Allah yang bisa gagal, yaitu bukan Allah Alkitab. Ya, oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada rekan-rekan yang mau sharing, mau kasih komen, ya, atau tanggapan, silakan. Oke, mic bisa dibuka, siapa saja bisa mau bicara, silakan. Pak Andi. Ya, Pak Stephen. Ya, hidup ini misterius. Makanya di firman Tuhan Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoa. Terima kasih. Puji Tuhan, sudah diingatkan oleh Pak Stephen. Manusia itu lemah. Ya. Daging itu lemah. Ya, makanya berjaga-jaga dan berdoalah. Terima kasih Pak Stephen. Pak Andi. Silakan Bu Liliana. Saya boleh tahu enggak? Pada waktu Pak Andi masih menjadi karismatik, lalu Ya. Pak Andi mau jadi mu'alaf. Apa yang ada di dalam pikiran Pak Andi mau jadi mu'alaf? Memang di Islam ada apanya? Oke. Ya, saya sharing sedikit. Sebetulnya pernah juga saya sharingkan, tapi nggak apa-apa sharing lagi. Jadi saya waktu bertobat, itu tidak ada pembimbing rohani saya. Itu tidak ada waktu itu. Yang ada itu cuma teman-teman saya yang mempengaruhi saya dengan ya gaya-gaya karismatik itu. Nah, di dalam saya bertobat dan mengalami jatuh cinta yang luar biasa karena baru mengalami kelahiran baru dan pertobatan, saya lalu rajin untuk menggali kebenaran. Saya pokoknya prinsip saya mau tahu kebenaran. Itu prinsip saya. Dan tanpa ada yang membimbing saya, tanpa ada yang saya lihat-lihat buku di perpustakaan. Lalu tiba-tiba saya menarik satu buku yang menarik sekali. Judulnya menarik sekali. Judulnya itu adalah Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam Alkitab. Nah, saya baca buku itu. Ya, kalau Isa Al-Masih dalam Al-Quran kan sudah sering kita dengar ya. Tapi Nabi Muhammad dalam Alkitab ini yang saya tidak pernah dengar ini. Mana ada ini Nabi Muhammad dalam Alkitab ini. Lalu saya baca bukunya itu. Dia tunjukkan ada ayat di zaman Musa itu, di mana dinubuatkan
Nanti ada nabi yang akan datang yang sama seperti Musa. Nah, ternyata nabi yang akan datang yang sama seperti Musa itu ya Muhammad. Yang seperti Musa itu ya Nabi Muhammad. Ya, ya sudah. Saya tidak langsung terima itu ya, tapi saya teliti lagi buku itu, saya baca-baca. Ternyata dia menunjukkan bahwa Alkitab itu buku yang banyak salahnya. Dia lalu tunjukkan ayat A, ayat B, ayat C, ternyata saling bertentangan antara ayat A, B, C itu saling bertentangan. Dan itu bukan hanya 1-2 ayat. Dia tunjukkan tuh sampai boleh dikata puluhan ayat yang saling berkontradiksi dalam Alkitab. Saya kaget. Betul-betul kaget saya. Karena saya tidak pernah membaca ayat-ayat yang saling bertentangan. Baru kali itu saya membaca ada ayat-ayat yang bertentangan yang ditulis di buku itu. Dan itu menunjukkan ayat-ayatnya. Dan saya baca Alkitab dan memang betul. Loh, kok ini ayat ini ngomong gini, ayat itu ngomong gitu, ayat lain lagi ngomong yang lain lagi. Ternyata saling tidak cocok, ayat-ayatnya itu tidak cocok. Waduh, saya betul-betul goncang. Dan dia bilang, dia logikanya gitu. Kalau ada ayat dan ayat yang saling bertolak belakang, pasti tidak mungkin dua-dua benar. Pasti salah satu salah. Nah, kalau salah satu salah, berarti itu pasti bukan firman Allah. Karena firman Allah itu nggak bisa salah. Nah, kalau ternyata Alkitab itu salah, berarti Alkitab itu ada yang bukan firman Allah. Berarti kalau ada yang bukan firman Allah, Alkitab sudah tidak bisa dikatakan dia adalah firman Allah yang sah. Karena ada salahnya. Waduh, saya langsung betul-betul munting saya, bahasa Surabayanya itu munting. Saya betul-betul goyah. Saya langsung goncang dan saya langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Alkitab banyak salahnya, buat apa saya membela Alkitab? Kalau Alkitab ini memang ternyata saling berkontradiksi, berarti saya lagi salah langkah ini. Saya lalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan saya jalan yang benar. Kalau memang ternyata buku ini yang benar, saya mau pindah menjadi Islam. Tapi kalau bukan, tunjukkan jalan yang benar. Itu saya bergumul sendiri, tidak ada pendeta, tidak ada pembimbing, tidak ada yang bisa saya tanyai waktu itu. Saya bergumul sendiri, saya langsung berhadapan dengan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta tuntunan dari Tuhan. Bayangkan saya dalam kondisi seperti itu, seandainya saya mungkin ketemu kiai yang sangat pinter dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya mungkin langsung jadi mualaf. Benar. Sakingnya saya itu waktu itu tidak ketemu siapa-siapa dan tidak ada orang yang membimbing saya. Kalau saya ditampung oleh seorang kiai yang pinter gitu aja sudah kolaps saya langsung. Kolaps karena saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya sebelum bertobat saya sudah Kristen KTP, saya sudah sering baca Alkitab, tapi saya tidak pernah tergoncangkan ketemu ayat dan ayat yang saling dipertentangan itu saya tidak pernah. Saya kaget, ternyata ayat Alkitab itu ada yang bertentangan ya. Itu waktu itu pikiran saya begitu. Dan waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong bimbing saya. Kalau memang benar, saya siap pindah. Saya tidak malu untuk pindah. Saya tidak malu untuk meninggalkan kekristenan. Karena buat apa saya membela agama yang salah?
Itu waktu itu saya sudah siap-siap hijrah. Nah, saat itulah yang saya bilang anugerah Tuhan tetap menaungi saya. Bagaimana Tuhan menaungi saya? Saya terus lihat-lihat buku lagi. Saya baca buku-buku lagi, saya cari buku lagi di perpus. Tanpa ada yang bimbing juga. Saya baca-baca lagi. Wah, ternyata saya oleh buku-buku yang saya baca selanjutnya itu, ternyata ayat dan ayat yang tadinya dipertentangkan itu ternyata dipotong-potong ayatnya dan tidak sesuai dengan konteksnya dan ditafsirkan secara bebas oleh buku karangan orang Islam itu. Sehingga saya baru tahu bahwa ayat ini artinya itu, ayat ini artinya itu. Waduh, saya bersyukur sekali. Karena saya diselamatkan oleh buku-buku yang saya baca kemudian. Dan saya tahu bahwa ternyata ayat-ayat yang dipakai oleh buku tersebut, dipotong-potong itu memang sengaja direkayasa oleh pengarangnya untuk mengacaukan orang Kristen. Lalu saya baca-baca Alkitab lagi, saya kemudian makin diteguhkan lagi, apalagi setelah saya terus kemudian menyimpulkan bahwa ada rancangan keselamatan Allah yang sudah ditetapkan Allah sejak dalam perjanjian lama. Itu saya terbatas waktu itu, saya cuma tahunya rancangan keselamatan Allah itu tidak tiba-tiba, tidak mendadak, tapi sudah direncanakan sejak perjanjian lama. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu bukan mendadak, bukan lahir sebagai orang biasa, tapi sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Nah, sejak saya tahu itu, klik, sudah. Berarti ini semua sejarah kerajaan Allah yang dirancang oleh Allah dengan demikian sempurnanya. Nah, itu yang membuat saya sudah tidak akan tergoyahkan lagi. Sudah. Sejak saat itu saya sudah, buku ini kurang ajar memang, ya, mengacau iman Kristen. Kalau orang tidak tahu memang betul-betul bisa goyah. Betul-betul bisa goyah. Saya akui pengarang buku itu hebat untuk mengacaukan orang Kristen yang tidak pernah belajar Alkitab baik-baik. Oke. Ya. Oke Pak, terima kasih. Jadi intinya di Islam itu nggak ada apa-apa. Intinya itu karena pengertian kita masih terlalu mentah gitu ya Pak ya. Jadi yang penting kita harus belajar firman Tuhan lebih dalam, terus didalami gitu ya Pak ya. Mungkin kita agak pakai bahasa yang lebih baik ya. Bukan di Islam itu tidak ada apa-apa. Tapi buku itu memutarbalikkan fakta yang ada di Alkitab. Dan itu yang saya lihat, itu yang banyak pengarang-pengarang Islam menafsirkan Alkitab semau gue, seenaknya sendiri dan di luar konteks. Nah, itu yang kita tanggapi itu tidak benar. Ya, saya tidak mau menyinggung tentang Islamnya karena itu ini kita didengar banyak orang ya. Jadi kita tidak menyinggung masalah Islam begini begitu. Tapi mereka kalau menafsirkan Alkitab, lalu menafsirkan Alkitab dengan seenaknya dan memutarbalikkan fakta Alkitab, nah itu yang kita berhak untuk menanggapi dan mempersalahkan tafsiran itu. Nah itu. Oke Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak.
Sama-sama. Oke, ada yang lain teman-teman mau sharing? Nah, kenapa? Oke, silakan siapa? Saya, Pak. Silakan Ibu Dor. Ya, terima kasih, Bapak. Ya, Bu Dor. Ya, dibilang tadi bahwa mereka serampangan menafsirkan Alkitab itu benar-benar ada. Pertama, mereka mungkin tidak mengerti cara menafsirnya dari kita. Kemudian yang kedua, mungkin ada unsur-unsur lain yang kita tidak mengerti, Pak. Mereka mencari dapat, Iya. Pak. Iya, memang. Seperti itu. Ada pemuda gereja di sini tempat saya beribadah, Pak. Belum lama ini, sudah mualaf Desember kemarin, disuruh main musik. Dia memang pintar sekali main musik. Lalu dia main musik, namun sepanjang di atas di tempat bermain musik itu mukanya nggak beres lagi. Sebenarnya kata teman-teman, dia sebelum itu sudah memang tertarik untuk pergi ke seberang. Lalu kemarin ada pemuda ngomong dengan saya, Kak, si ini mau ketemu, ajak kami ketemuan untuk minum kopi kah, gimana? Saya bilang, aduh, usahakan injili dia ya, Dek. Saya bilang, usahakan injili dia. Ya, tapi kalian jangan tertarik kalau dia ngomong apa-apa. Saya bilang, ya sampai kalian tertarik. Ya, akhirnya ternyata tidak bisa juga. Bapaknya itu jajaran badan pimpinan jemaat, Pak. Saya kesian sekali lihat orang tuanya, Pak. Kesian, karena di sisi lain kan pasti malu, di sisi lain yang lebih dari itu, wah rupanya anak ini kita didik ternyata larinya ke sini, gitu. Itu pergaulan, Pak. Jadi yang pertama saya juga berpikir seperti yang tadi Bapak bilang, bahwa apakah mungkin dia bisa kembali kah? Ya. Mungkin diinjili terus mungkin dia bisa kembali atau tidak, tergantung kedaulatan Allah, kasih sayang Allah. Iya. Kasih sayang Allah jatuh ke dia, ya pasti dia kembali. Iya. Gitu. Ya, itu yang saya pikirkan, kasihan. Orang semua bergembira ada di gereja, bersuka cita di gereja, suka sekali ada di gereja. Orang yang satu menarik diri dari gereja. Sedih itu. Ya Pak, terima kasih. Sering saya begitu, Pak. Oke, terima kasih kesaksiannya. Ya. Ya, memang kita prihatin ya kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Cuma ya kembali lagi pada kedaulatan Allah dan anugerahnya. Cuma ini belum finish ya. Kita tidak bisa menghakimi orang karena belum selesai. Riwayatnya belum selesai. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Kalau memang dia orang pilihan Allah, Tuhan pasti akan menarik dia kembali. Itu kita tidak usah khawatir ya. Itu nasihat ini juga saya pernah kasih nasihat sama Pak Kegi. Waktu cerita anaknya mulai menyimpang kepercayaan yang berbeda. Lalu saya bilang sama Pak Kegi, kalau anaknya Pak Kegi orang pilihan, jangan khawatir. Tuhan pasti menarik dia kembali ke jalan yang benar. Ya puji Tuhan, ternyata kesaksiannya Pak Kegi, anaknya betul-betul kembali. Oke, ada silakan
Ada kelihatannya Pak Markus ini mau bicara. Ya, Pak Andi, berarti orang-orang pilihan dan yang bukan pilihan itu juga sudah ditetapkan di dalam kekekalan ya Pak Andi ya? Benar Pak Markus. Semua dalam rancangan Allah yang sempurna. Tapi yang tahu kan hanya Allah sendiri. Kita sesama saudara seiman kan kita tidak tahu Pak ya, kan kita kira dia orang Kristen sejati, nggak taunya bisa murtad, bisa pindah. Jadi yang tahu betul-betul siapa yang miliknya atau bukan tuh hanya Allah sendiri yang tahu ya Pak Andi ya. Yes, benar Pak Markus. Dan juga itu Pak, kalau tadi ada orang yang tanya kenapa kalau Allah itu cinta sama manusia, kenapa kok dibiarkan anaknya kok dibiarkan mengalami musibah? Ya banyak sekali yang orang tanya gitu. Tapi kalau kita jawab, nah itu seperti Habil kok dibiarkan sama Allah, dibunuh sama Kain. Allah kan bisa melindungi Habil supaya jangan dibunuh. Tapi kenapa kok dibiarkan oleh Allah dibunuh? Apa Allah tidak sayang? Dan juga Adam dan Hawa kok dibiarkan jatuh dalam dosa, kok nggak dilindungi, kok nggak diproteksi gitu. Ya itu semua kita semua tidak mengerti kenapa kok Allah berbuat demikian. Karena itu semua sudah ada di dalam rencananya, di dalam kekekalan. Betul ya Pak Andi ya? Iya. Yang kita harus tahu adalah rencana Allah itu pasti yang paling bijaksana. Nah, kita tidak boleh mencurigai Allah. Lu Allah kok begini, lu Allah kok begitu. Jangan mencurigai Allah. Allah itu pasti rencananya yang paling baik, paling sempurna, paling bijaksana. Dan tidak mungkin ada kesalahan. Nah, yang kedua, kita memang tidak harus mengerti semuanya. Ada hal-hal yang memang kita tidak sanggup mengerti. Yang perlu bagi kita apa? Bukan mengerti, tapi yang perlu bagi kita adalah tetap beriman. Tetap beriman bagaimana? Ya percaya bahwa Allah itu pasti mempunyai rancangan yang paling sempurna. Rancangan yang terbaik. Rancangan yang paling bijaksana. Rancangan yang tidak mungkin ada salahnya. Itu yang saya harus beriman. Meskipun saya tidak mengerti. Itu yang kedua. Jadi tidak harus semua hal saya harus mengerti. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi kita percaya. Allah kita pasti merencanakan semuanya dengan yang terbaik. Sudah. Itu yang kita terima, amini dalam hidup ini. Lalu yang ketiga, mengenai ini baik, mengenai ini tidak baik, mengenai ini kenapa Allah biarkan, kenapa Allah tidak menolong, dan sebagainya, itu standarnya jangan pakai standar manusia. Kenapa? Kalau kita pakai standar manusia, ya semua bisa kacau semua. Standarnya standar siapa? Standar Allah. Jadi yang namanya baik, baik menurut Allah. Yang namanya Allah menyertai menurut bijaksananya Allah.
Apakah Allah kalau menyertai tidak mungkin mati? Tidak ada janji seperti itu. Allah menyertai bisa mati enggak? Bisa. Allah menyertai bisa mati enggak? Bisa mati. Allah menyertai bisa bangkrut enggak? Bisa bangkrut. Ya, semua itu bisa Allah, tapi Allah menyertai. Allah menyertai itu artinya saudara dan saya disertai Allah, tidak sampai kita menyangkali iman kita. Atau tidak sampai kita kehilangan keselamatan kita. Itu Allah menyertai. Allah memelihara. Allah menjamin untuk keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada orang pilihannya tidak akan terlepas atau terhilang. Tidak akan. Itu yang menjadi jaminan Allah. Jadi biarpun saya mati, saya tetap dalam genggaman Allah. Itu. Nah, kalau orang model karismatik, teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesembuhan. Kalau Allah menyertai, tidak mungkin saya mati. Kalau Allah menyertai, tidak mungkin saya sakit. Kalau Allah menyertai, tidak mungkin saya bangkrut. Ya nanti lihat naik, kamu suatu saat ya pasti mati ya. Iya toh. Iya betul Pak. Orang karismatik sekuat apa imannya ya suatu saat ya pasti mati juga. Iya betul Pak. Sebelum mati ya sakit dulu biasanya. Iya betul Pak Ade. Ya sudah, makanya kalau iman kita hanya bergantung kepada kesembuhan, kepada kekayaan, kepada kesuksesan, nanti kita kecewa pasti. Iya betul. Iya betul Pak Andi, betul. Ya puji Tuhan. Ya, saya puas Pak, puas sekali. Iya, saya itu banyak merenungkan kebenaran-kebenaran ini. Kenapa Abraham ya mati? Kenapa Daud ya mati? Kenapa Rasul Paulus ya mati? Padahal mereka orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mati semua. Matinya juga ada yang tidak enak Pak ya, ada yang dibunuh. Nah itu, salib lagi. matinya ada yang tidak enak. Yohanes Pembaptis dipenggal. Stefanus dilempari batu sampai mati. Tidak ada yang mati enak-enak diranjang ya Pak ya. Tidur-tidur mati, tidak ada. Semuanya menderita semua. Tidak enak, matinya itu tidak enak semua. Sakit. Ya. Betul Pak Andi, betul. Oke. Tapi kita mati tetap dalam anugerah Tuhan. Itu janji Tuhan. Ya. Iya betul Pak. Gadamu dan tongkatmu menyertai aku di dalam lembah kekelaman, kata Daud. Amin. Mantap, mantap. Ini sudah jam 9 lebih nih. Ya Pak Andi. Ya. Terima kasih Pak Andi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Markus. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Andi, tambah sedikit Pak Andi. Ya Pak Stefan. Dalam percaya Pak Andi, kita harus sadar kita ada di dunia yang berdosa. Semua itu ada. Dan kita harus beriman. Karena Tuhan akan pimpin kita. Ini adalah satu latihan, ada perjuangan, ada kerjasama. Ini kita harus sadar dan itu biar itu menjadi satu kekuatan untuk kita semua. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Stefan. Ya puji Tuhan ya. Kita sudah banyak dikuatkan oleh firman. Kita boleh saling sharing, saling membagi berkat. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Amin. Saya minta yang pimpin doa adalah Pak
Saya minta Pak Sugianto ya bisa tolong pimpin kita dalam doa. Pak Sugianto masih standby? Masih, Atau Pak. oke. Silakan. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu pada kami yang kami telah belajar bersama dengan Pak Andi pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kehidupan kekristenan kami. Berkati Pak Andi di dalam membimbing kami dan berkati kami juga semuanya. Supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Pak Andi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan malam yang gelap ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin.